Dia dipromosikan jadi CEO, lalu diusir sebagai buronan. Pada pagi hari tanggal 14 Oktober tahun 2011, Michael Woodford berjalan memasuki kantor pusat Olympus di Tokyo dengan keyakinan penuh sebagai orang asing pertama yang berhasil menduduki kursi kepemimpinan tertinggi di raksasa teknologi berusia 92 tahun tersebut. Namun, hanya dalam hitungan jam, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang mengancam nyawanya sendiri. Ruang rapat lantai paling atas yang biasanya tenang, mendadak berubah menjadi panggung eksekusi karir yang sangat dingin. Tanpa diskusi, tanpa perdebatan, Ketua Dewan Komisaris, Tsuyoshi Kikukawa, menyodorkan selembar kertas pemecatan dan memerintahkan Woodford untuk mengemasi barang-barangnya saat itu juga, lalu segera meninggalkan Jepang. Mengapa seorang CEO yang baru menjabat selama 2 minggu, yang baru saja dipuji sebagai penyelamat masa depan perusahaan, tiba-tiba diusir layaknya penjahat yang sangat berbahaya? Semua ini bermula dari budaya korporat Jepang yang sangat tertutup, sebuah konsep yang dikenal sebagai wa atau harmoni. Di dalam dunia bisnis Tokyo, menjaga keharmonisan dan nama baik perusahaan adalah segalanya, melampaui kebenaran itu sendiri. Olympus, yang didirikan pada tahun 1919, adalah mahkota kebanggaan industri Jepang. Meskipun dunia mengenal mereka lewat kamera saku yang ikonik, kekuatan finansial sebenarnya dari Olympus terletak pada teknologi medis. Mereka menguasai lebih dari 70% pasar endoskop global, sebuah alat medis vital yang menghasilkan arus kas luar biasa besar setiap tahunnya. Bagi publik, Olympus adalah simbol inovasi, integritas, dan kesuksesan tanpa celah. Namun, di balik dinding kaca kantor pusat mereka yang steril, tersimpan sebuah borok finansial raksasa yang telah membusuk selama lebih dari 2 dekade. Michael Woodford bukanlah orang luar yang tiba-tiba datang. Dia adalah seorang pekerja keras asal Inggris yang telah mengabdi di divisi Eropa Olympus selama 30 tahun. Dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat efisien, agresif, dan selalu fokus pada angka. Kinerjanya yang luar biasa di Eropa menarik perhatian para petinggi di Tokyo. Ketika Tsuyoshi Kikukawa menunjuk Woodford sebagai CEO global yang baru, Dewan Direksi berasumsi bahwa Woodford akan menjadi boneka yang sempurna. Mereka berpikir seorang gaijin, atau orang asing, akan sibuk merestrukturisasi operasional global dan memotong biaya, sementara keputusan keuangan penting dan kendali atas operasi domestik tetap berada di tangan lingkaran dalam elit Tokyo. Mereka sangat meremehkan integritas Woodford. Hanya beberapa hari setelah resmi menjabat, sebuah paket misterius mendarat di meja kerja Woodford. Paket itu berisi salinan fakta, sebuah majalah investigasi kecil di Jepang yang jarang dibaca oleh kalangan elit bisnis karena reputasinya yang sering menyerang korporasi. Namun, artikel di dalam edisi tersebut sangat spesifik. Penulisnya menuduh Olympus telah melakukan serangkaian akuisisi aneh dengan nilai yang sangat tidak masuk akal, termasuk membayar biaya konsultasi terbesar dalam sejarah korporasi dunia. Rasa ingin tahu Woodford terusik. Sebagai CEO, dia meminta Departemen Keuangan untuk memberikan laporan mendalam mengenai transaksi-transaksi tersebut. Tanggapan yang dia terima adalah keheningan yang sangat dingin. Setiap kali dia bertanya, para eksekutif senior Jepang selalu mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban yang sangat tidak masuk akal. Woodford tidak menyerah. Dia menyewa firma akuntansi independen, PricewaterhouseCoopers, untuk melakukan investigasi forensik secara rahasia. Hasil yang ditemukan sungguh sangat mengejutkan. Pada tahun 2008, Olympus membeli sebuah perusahaan peralatan medis asal Inggris bernama Girus seharga $2 miliar. Transaksi ini sebenarnya sangat masuk akal bagi bisnis medis mereka. Namun, yang tidak masuk akal adalah biaya penasihat keuangan atau advisory fee yang dibayarkan oleh Olympus. Mereka membayar $687 juta hanya untuk biaya konsultasi kepada sebuah perusahaan cangkang misterius yang terdaftar di Kepulauan Cayman bernama Axam Investment. Angka tersebut setara dengan sepertiga dari total nilai akuisisi. Sebagai perbandingan, dalam standar industri global, biaya penasihat keuangan biasanya hanya berkisar antara 1 hingga 2% dari nilai transaksi. Kemana perginya uang ratusan juta dolar tersebut? Mengapa perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman itu tiba-tiba ditutup dan menghilang tanpa jejak segera setelah transaksi selesai? Kejanggalan ini tidak berhenti di situ saja. Penyelidikan Woodford mengungkap bahwa Olympus juga menghabiskan hampir $1 miliar untuk membeli 3 perusahaan domestik kecil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis inti mereka. Perusahaan-perusahaan itu adalah pembuat wadah makanan plastik untuk microwave, sebuah merek kosmetik lokal yang tidak terkenal, dan sebuah perusahaan pengolahan limbah medis. Hanya beberapa bulan setelah membeli ketiga perusahaan ini dengan harga selangit, Olympus langsung menurunkan nilai asetnya menjadi hampir nol di dalam buku laporan keuangan mereka. Ini adalah taktik akuntansi yang sangat kasar untuk melenyapkan uang dalam jumlah besar dari neraca keuangan perusahaan. Sesuatu yang sangat busuk sedang disembunyikan di bawah lantai ruang rapat Tokyo yang steril itu. Woodford menyadari bahwa ini bukan sekadar kesalahan administratif biasa. Ini adalah skandal penipuan terencana berskala masif. Dengan keberanian yang luar biasa, Woodford menulis rangkaian surat resmi yang sangat keras kepada Ketua Dewan, Tsuyoshi Kikukawa.
Dia menuntut penjelasan terperinci mengenai transaksi-transaksi mencurigakan tersebut dan secara terbuka menyarankan agar Kikukawa serta seluruh dewan direksi yang terlibat segera mengundurkan diri demi menyelamatkan masa depan Olympus. Reaksi dari lingkaran dalam Tokyo sangat cepat dan mematikan. Mereka tidak memberikan penjelasan apapun. Alih-alih menjawab pertanyaan Woodford, Kikukawa justru mengatur sebuah rapat dewan darurat yang sangat singkat. Di ruang rapat yang sunyi itu, dalam hitungan menit, Woodford diberhentikan dari jabatannya dengan alasan resmi bahwa dia gagal memahami budaya kerja dan metode pengambilan keputusan di Jepang. Namun, drama sesungguhnya baru saja dimulai setelah pemecatan tersebut. Woodford diperintahkan untuk segera mengosongkan apartemen dinasnya di Tokyo dan dilarang menggunakan mobil fasilitas perusahaan. Saat dia berjalan kembali ke apartemennya dengan perasaan campur aduk, dia menerima panggilan telepon dari seorang jurnalis terpercaya yang memiliki hubungan dekat dengan kepolisian Tokyo. Jurnalis tersebut memberikan peringatan yang sangat mengerikan. Jangan gunakan transportasi umum, jangan pergi ke tempat sepi, dan segera tinggalkan Jepang hari ini juga. Peringatan ini bukan tanpa alasan yang kuat. Di Jepang, ketika sebuah skandal keuangan besar melibatkan perusahaan raksasa, seringkali ada keterlibatan para spekulan pasar gelap dan sindikat kejahatan terorganisir yang sangat ditakuti, yaitu Yakuza. Mereka bertindak sebagai pembersih atau fasilitator untuk menyembunyikan utang-utang korporasi dengan imbalan-imbalan yang sangat besar. Jika Woodford tetap berada di Tokyo, keselamatan nyawanya berada dalam bahaya yang sangat besar. Dia bisa saja mengalami kecelakaan yang tidak terduga atau menghilang tanpa jejak di tengah padatnya kota Tokyo. Dengan rasa takut yang sangat nyata, Woodford memutuskan untuk melarikan diri. Dia memesan tiket penerbangan darurat ke London pada malam itu juga. Untuk menghindari pengawasan dari agen keamanan perusahaan yang mungkin membuntutinya, dia tidak menggunakan taksi biasa. Dia berjalan kaki melewati ganggang sempit, berpindah-pindah stasiun kereta bawah tanah, hingga akhirnya berhasil mencapai Bandara Narita. Selama penerbangan belasan jam menuju London, Woodford terus memeluk erat iPad dan tas kerjanya yang berisi salinan dokumen keuangan rahasia Olympus. Dia tahu, satu-satunya perlindungan terbaik bagi dirinya adalah dengan menyebarkan kebenaran ini ke seluruh penjuru dunia secepat mungkin. Begitu mendarat di London, Woodford tidak membuang waktu. Dia langsung menghubungi surat kabar Financial Times dan menyerahkan seluruh dokumen bukti kejahatan keuangan Olympus. Ketika berita itu akhirnya pecah ke publik, guncangan hebat melanda pasar saham global. Nilai saham Olympus langsung jatuh bebas, kehilangan lebih dari 80% nilainya hanya dalam waktu beberapa hari saja, melenyapkan miliaran dolar kekayaan para pemegang saham. Pada awalnya, manajemen Olympus di Tokyo mencoba melakukan penyangkalan secara agresif. Mereka menuduh Woodford sebagai mantan karyawan yang sakit hati dan menyebarkan kebohongan publik demi merusak reputasi perusahaan. Namun, bukti dokumen yang dirilis oleh Financial Times terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Tekanan internasional yang sangat besar akhirnya memaksa pihak berwenang di Jepang, termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Kepolisian Tokyo, untuk melakukan penyelidikan resmi yang sangat mendalam. Dari sinilah, sebuah skandal yang disebut sebagai skema Tobashi, akhirnya terungkap secara utuh ke permukaan. Tobashi, yang secara harfiah berarti menghempaskan atau menerbangkan, adalah sebuah praktik ilegal di mana sebuah perusahaan memindahkan kerugian investasi mereka yang sangat besar ke perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri untuk mencegah kerugian tersebut muncul dalam laporan keuangan akhir tahun yang diaudit. Sejarah kelam ini ternyata ditarik mundur hingga akhir tahun 1980-an, masa di mana Jepang mengalami era gelembung ekonomi yang luar biasa dahsyat. Pada masa itu, Olympus, seperti banyak perusahaan Jepang lainnya, tergoda untuk melakukan spekulasi keuangan dengan menginvestasikan dana cadangan mereka ke dalam instrumen keuangan berisiko tinggi. Ketika gelembung ekonomi tersebut akhirnya pecah pada awal tahun 1990, Olympus mendapati diri mereka menderita kerugian investasi yang sangat mengerikan, mencapai lebih dari 1,7 miliar dolar. Alih-alih mengakui kerugian tersebut kepada para pemegang saham dan menanggung konsekuensi penurunan reputasi, para eksekutif senior Olympus, termasuk Kikukawa dan para pendahulunya, memilih untuk menyembunyikannya. Selama 2 dekade penuh, mereka memutar uang tersebut, memindahkannya dari satu dana investasi rahasia ke dana investasi lainnya di seluruh dunia, menciptakan ilusi bahwa Olympus tetap menjadi perusahaan yang sangat sehat dan menguntungkan. Namun, utang dan kerugian tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Mereka justru terus membengkak seiring berjalannya waktu. Ketika aturan akuntansi internasional yang baru dan lebih ketat mulai diterapkan pada akhir tahun 2010-an, para eksekutif Olympus mulai panik. Mereka menyadari bahwa skema penipuan ini akan segera terdeteksi oleh auditor eksternal. Oleh karena itu, mereka merancang rencana akuisisi fiktif yang sangat rumit, termasuk pembelian Girus dan 3 perusahaan domestik kecil tersebut, sebagai kedok untuk menyalurkan uang tunai segar dari Olympus guna melunasi utang-utang rahasia yang selama ini mereka sembunyikan di luar negeri. Klimaks dari skandal luar biasa ini terjadi ketika kepolisian Tokyo melakukan penggerbekan besar-besaran di kantor pusat Olympus. Tsuyoshi Kikukawa bersama beberapa eksekutif puncak lainnya akhirnya ditangkap dan diseret ke pengadilan. Mereka dinyatakan bersalah atas manipulasi laporan keuangan berskala masif.
Kehormatan raksasa teknologi Jepang yang telah dibangun selama hampir 1 abad runtuh seketika dalam badai rasa malu yang sangat besar. Meskipun Woodford terbukti benar 100% dan berhasil menyelamatkan Olympus dari kebangkrutan total, dia tidak pernah mendapatkan kembali posisinya di perusahaan tersebut. Budaya korporasi Jepang tetap menganggapnya sebagai pengkhianat yang telah merusak harmoni dan mempermalukan perusahaan di mata dunia internasional. Kisah luar biasa ini membuktikan bahwa di balik kemegahan dan teknologi canggih sebuah brand legendaris, seringkali terdapat rahasia gelap yang dijaga dengan segala cara, bahkan jika harus mengorbankan nyawa seseorang. Jika kamu sangat menyukai analisis mendalam mengenai konspirasi bisnis internasional yang menegangkan seperti ini, kamu wajib menonton video kami yang lain mengenai bagaimana skandal nuklir Westinghouse berhasil menghancurkan raksasa teknologi Jepang lainnya, yaitu Toshiba. Coba jawab jujur di kolom komentar. Jika kamu berada di posisi Michael Woodford dan menemukan bukti kejahatan keuangan raksasa di perusahaan tempatmu bekerja, apakah kamu akan memilih untuk menjadi pahlawan yang diburu demi kebenaran, atau memilih diam demi menyelamatkan karir dan keselamatan hidupmu sendiri?